Shalom. Sekolah Minggu GBI Salatiga ingin memperkenalkan sebuah program baru. Program baru apa kita? Iya Mama Hita, jadi nama program ini adalah Pasar Talenta. Pasar Talenta ini akan diadakan bersamaan dengan Paskah dan Natal sekolah minggu. Pasar Talenta. Iya Pasar Talenta, jadi di Pasar Talenta ini anak-anak akan menukarkan poin keaktifan mereka dengan berbagai hadiah menarik yang bisa mereka pilih. Wah, anak pasti senang dapat hadiah. Kita juga gimana Kak? Begini maksudnya. Pertama, guru sekolah minggu membuat ketentuan pemberian poin seperti ini. Lalu, murid yang memenuhi ketentuan akan mendapat poin minggu tersebut. dulu Mbak, aku udah baca Alkitab setiap hari loh. Nah, pada saat Natal dan Paskah, poin akan dijumlah oleh guru sekolah minggu dan murid-murid bisa menukarkan poin yang sudah mereka kumpulkan dengan barang tertentu. Guru akan menyediakan berbagai pilihan hadiah menarik dan murid bisa memilih hadiah mereka sesuai dengan poin yang mereka dapatkan. Wah, total poinku ada 1000. Yang 300 poin mau aku tukar dengan set alat tulis. Lalu yang 150 lagi untuk masker dan hand sanitizer. Dan sisanya untuk jajanan yang banyak. Poin akan dikumpulkan seminggu sebelum Natal dan Paskah. Untuk Natal tahun ini, poin akan dikumpulkan dari November sampai seminggu sebelum Natal. Semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin banyak pula hadiah yang bisa didapatkan. Kalau begitu nanti motivasinya untuk anak-anak itu sekolah minggu hanya dapat poin aja ya Kak ya? Bukan Mama Yuta, jadi justru melalui poin ini anak-anak akan semakin termotivasi untuk mengikuti sekolah minggu, serta mereka bisa belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Saya jadi semangat Kak untuk mengajak anak-anak sekolah minggu. Mantap Mama Yuta. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ajak dan dampingi anak-anak kita untuk terus mengikuti sekolah minggu, supaya mereka bisa memahami makna tiap poin dan anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Ayo ramaikan Pasar Talenta dan dukung anak-anak untuk ikut sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Wah, senang sekali. Akhirnya kita bisa bersama-sama kembali untuk sekolah minggu hari ini. Kak Sarah mau nanya nih, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yang sudah siap sekolah minggu, coba lambaikan tangannya. Hore! Nah, sekarang karena semua sudah siap untuk sekolah minggu, Kak Sarah mau minta tolong buat Alkitabnya disiapkan, persembahannya disiapkan, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita akan berdoa dulu ya. Kak Sarah akan memimpin dalam doa, adik-adik bisa mengikuti dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk sekolah minggu. Haleluya, amin. Nah, sekarang supaya kita lebih semangat lagi, Kak Sarah mengundang kita semua untuk menyanyi. Sekarang semuanya bangkit berdiri ya, kita akan menyanyi bersama-sama menggunakan gerakan. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Yang setuju bilang yes, yes. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku katakan gunung ini. Dipindahkan, gunung itu disingkirkan.
nyanyi kayak gini. Gunung ini dipindahkan, tunjuk gunungnya, itu disingkirkan. Sekarang bikin gunungnya tinggi, diratakan, haleluya, oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, oleh Rohku kata Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. Nah adik-adik, karena kita sudah selesai menyanyi, kita akan bersama-sama mengingat kembali pelajaran sekolah minggu yang diajarkan oleh Mbak Jovita minggu lalu. Apakah adik-adik masih mengingat pelajaran sekolah minggu yang diajarkan Mbak Jovita minggu lalu? Jadi, minggu lalu kita belajar tentang Saulus. Saulus ini adalah seorang yang sangat jahat. Kenapa ia sangat jahat? Karena pada zaman itu, dia menangkap orang-orang Kristen, kemudian memenjarakan mereka. Karena itu, orang-orang Kristen sangat takut kepada Saulus. Nah, suatu hari, Saulus pergi ke kota Damsyik. Dia mendengar bahwa banyak sekali orang-orang Kristen di kota Damsyik. Karena itu dia pun pergi ke kota Damsyik dengan tujuan untuk membunuh dan menangkap orang-orang Kristen di sana. Namun dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, apakah adik-adik masih mengingat? Nah, dalam perjalanannya tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat silau, sehingga cahaya itu menghalangi jalan Saulus, sehingga ia pun jatuh dari kuda yang ia tunggangi. Nah, saat ia jatuh, dia kemudian berteriak, "Siapakah itu?" Kemudian dari cahaya itu ada suara yang berbunyi, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus pun bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian ada suara yang berkata, "Akulah Tuhan yang engkau aniaya." Kemudian setelah mendengar suara itu, Saulus pun berdiri. Namun saat ia mencoba untuk berdiri, ia tidak bisa melihat. Karena cahaya itu begitu silau sehingga matanya pun tertutup, sehingga dia tidak bisa melihat. Ia pun menjadi buta. Ia pun meminta tolong teman-temannya untuk mengantarnya sampai ke kota Damsyik dan ke rumah bapak yang bernama Yudas. Dia tinggal di situ selama 2 hari, kemudian ada seorang bapak yang bernama Ananias. Bapak ini disuruh Tuhan Yesus untuk pergi menemui Saulus di sana. Sesampainya di sana, Ananias pun berdoa untuk Saulus. Kemudian Saulus pun bisa melihat lagi. Setelah itu Saulus pun bertobat. Dia pun mengakui dosanya dan kemudian ia bertobat. Dan ia pun melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk dia. Nah, itu adalah cerita minggu lalu. Kak Sarah mau nanya nih, apakah adik-adik semua di sini dalam minggu ini sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik? Nanti diingat-ingat ya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Karena itu semuanya tolong siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik semua, minggu ini kita sudah memasuki pelajaran kelima yang berjudul Roh Kudus, pimpin aku bersaksi. Nah, ayat pelajarannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Di sini sekarang Kak Sarah akan membantu kita membacakannya ya. Adik-adik di rumah boleh meminta tolong orang tua untuk bersama-sama membaca. Nah, Kak Sarah akan membacakannya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, itu adalah pembacaan ayat firman Tuhan kita minggu ini. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus. Nah, jadi dahulu kala setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus pun terangkat ke surga. Namun, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata agar seluruh muridnya tidak boleh kemana-mana. Mereka harus tetap tinggal di suatu tempat. Nah, akhirnya mereka semua tinggal di kota Yerusalem. Karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setelah kenaikannya ke surga, akan ada seorang penghibur yang datang untuk mereka. Karena itu mereka pun taat mendengar perintah Tuhan Yesus. Mereka pun akhirnya tinggal di Yerusalem dan setiap hari mereka berkumpul untuk menyanyi serta memuji Tuhan. Kemudian setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga, 10 hari kemudian, maka terjadilah suatu hal yang luar biasa. Apakah adik-adik bisa menebak apa itu hal yang luar biasa? Nah, jawabannya terdapat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5. Ayo kita semua kembali membuka Alkitab kita akan bersama-sama mencari apa itu hal luar biasa yang terjadi. Pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Kita baca bersama-sama ya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, apakah adik-adik sudah mendengarnya? Iya, jadi peristiwa maupun hal yang luar biasa yang terjadi adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu turun dari langit seperti tiupan angin yang keras. Apakah adik-adik pernah mendengar suara angin? Kalau suara angin yang kencang sekali, apakah adik-adik pernah mendengar? Nah, seperti itu bunyinya waktu Roh Kudus turun. Roh Kudus pun turun dalam rupa seperti lidah-lidah nyala api dan semuanya ada di kepala orang-orang yang di situ, orang-orang yang berkumpul pada hari Pentakosta itu. Apakah di sini adik-adik pernah melihat api? Ayo, api warnanya apa? Iya, benar sekali, api warnanya merah. Jadi, bentuk Roh Kudus waktu turun ke bumi adalah dalam bentuk seperti api. Dan api itu ada di atas orang-orang yang percaya, yang saat itu berkumpul. Setelah Roh Kudus turun dan hinggap di kepala mereka pun mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Wah, luar biasa sekali peristiwanya. Lalu orang-orang setelah Roh Kudus turun,
orang-orang di situ mulai heran karena mereka semua bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali, bukan? Nah, setelah itu, orang-orang yang berada di luar rumah, mereka kaget dan terkejut. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka juga mendengar suara angin yang ribut itu. Tapi mereka heran karena rumah tidak rubuh. Rumah yang didiami oleh para murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menerima Roh Kudus itu tidak rubuh sama sekali. Walaupun tadi anginnya sangat kencang dan besar. Namun mereka juga heran karena murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan berbagai banyak bahasa. Mereka pun heran dan sangat terkejut. Setelah itu, Petrus pun menjelaskan kepada mereka bahwa itu semua karena Roh Kudus. Jadi, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, seorang penghibur yang Tuhan Yesus janjikan itu bernama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang datang dalam bentuk api tadi. Nah, Petrus pun kemudian berkhotbah kepada seluruh orang di sekitar situ agar mereka mau percaya pada Tuhan Yesus. Melihat hal yang luar biasa terjadi dan mendengar khotbah Petrus kepada mereka semua yang ada di situ, maka orang-orang semua kemudian percaya dan mendengarkan firman Tuhan. Dan tiap hari jumlah mereka semakin bertambah dengan orang-orang lain yang mau percaya kepada Yesus. Dan juga pada hari itu ada sekitar 3.000 orang yang mau dibaptis setelah melihat peristiwa turunnya Roh Kudus. Luar biasa sekali kan? Nah, itu adalah peristiwa tentang turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, lewat cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang tidak melupakan janjinya. Kenapa? Karena sebelum ia naik ke surga, dia sudah berjanji bahwa ia akan memberikan penghibur untuk murid-muridnya. Nah, tepat di hari yang ke-50, kemudian datanglah penghibur itu yang bernama Roh Kudus dan murid-muridnya pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang lebih hebat lagi, Roh Kudus membuat para murid Yesus lebih berani mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Dan orang-orang yang berkumpul di situ pun kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka semua menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan Yesus. Nah, sehingga jumlah orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah. Dan mereka pun meminta diri mereka untuk dibaptis. Luar biasa sekali, bukan? Jadi pekerjaan Roh Kudus ketika ia datang, dia tidak hanya membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga. Jadi adik-adik semua, peristiwa turunnya Roh Kudus yang waktu itu dalam bentuk api tidak hanya membuat murid-murid Tuhan Yesus berani untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang, tapi juga membuat orang-orang di sekitar situ percaya, kemudian mereka menerima Tuhan Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptiskan. Sungguh peristiwa turunnya Roh Kudus adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik semua, itu adalah cerita kita hari ini. Kita mendengarkan cerita bahwa turunnya Roh Kudus adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita, Kak Sarah mau mengingatkan kita semua bahwa kita semua akan bersama-sama membuat hastakarya yang merupakan mahkota Roh Kudus. Nah, mahkota ini akan dibuat bersama kedua orang tua di rumah. Jadi, setelah kita menghafalkan ayat hafalan, sebentar adik-adik akan melihat cara pembuatannya. Kemudian adik-adik bisa membuatnya bersama dengan orang tua di rumah. Nah, ini adalah mahkota, jadi adik-adik setelah adik-adik buat, bisa adik-adik pakai. Kemudian jangan lupa untuk memfotonya dan mengirimkannya ke grup ya. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom teman-temanku. Hari ini, di kreativitas kali ini kita akan membuat topi lidah api. Seperti yang tadi Cici Elin sudah ceritakan. Nah, kalian juga udah lihat kan topi yang Cici Elin pakai bagus banget kan? Yuk kita buat sama-sama. Alat yang kalian butuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, 2 origami warnanya merah dan oranye,
lalu ada pensil, gunting, juga lem. Kalau mau tahu caranya, stay tune. Kreativitas Kensi Kids GSJA. Nah, pertama-tama kalian akan menggambar lidah api. Kalau susah, nggak apa-apa, bisa dihapus. Kayak Cici nih, Cici coba-coba dulu aja, nanti sampai yang dapet bagus. Oh iya, kalian juga bisa langsung gunting dua-duanya supaya nggak harus gunting satu-satu. Jadi lebih gampang dan lebih cepat. Setelah sudah digunting keduanya, di yang warna oranye kalian akan gambar api yang lebih kecil daripada yang warna merah. Jadi nanti ukurannya yang warna oranye itu lebih kecil daripada yang warna merah. Kayak gini aja nih, tinggal kalian gambar terus nanti kalian gunting, udah pasti lebih kecil. Setelah udah rapi, kalian akan lem yang warna oranye ke yang warna merah. Jadi kayak dua warna gitu deh. Nah, kalian ingat kan tadi Cici bilang siapin kertas HVS. Nah, kertas HVS-nya kalian lipat 4 secara horizontal, lalu kalian gunting. Nah, Cici pakai 2 karena kepala Cici kan lebih gede daripada kalian ya. Jadi kalian boleh pakai 1 aja kalau muat. Jadi deh. Sama kan sama yang Cici Elin pakai. Nah, kalian jangan lupa buat ya, lalu dikirim ke email cansikidsgsja@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik, sekarang sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik semua, itu adalah sekolah minggu kita hari ini. Dan sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, acara sekolah minggu kita telah selesai. Namun, sebelum kita berdoa, Kak Sarah beserta guru-guru sekolah minggu kelas Indria ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada 3 orang anak Indria yang berulang tahun pada bulan ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Asriel yang berulang tahun pada tanggal 5 Oktober. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Narendra yang berulang tahun pada tanggal 19 Oktober. Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Elnatan yang berulang tahun pada tanggal 22 Oktober. Semoga adik-adik semuanya sehat selalu, panjang umur, semakin mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan juga teman-teman semuanya. Dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami ucap syukur kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Saat ini kami sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar kiranya selalu kami ingat dan kami pun menjadi lebih berani sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mendapatkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mengakhiri sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.